Real man alert. Ini peringatan untuk para pria. Pagi hari ini kita minta Roh Kudus tuntun orang semua. Amin ya. Kita buka dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-23. Kejadian pasal kedua ayat yang 23 ini familiar. Kita juga berapa kali sih sharing firman ini saudara-saudara. Dan kita akan baca firman Tuhan. Kejadian pasal 2, bagaimana man first, bagaimana laki-laki itu dibuat dulu gitu ya. Jadi laki-laki dulu gitu kan. Kita akan lihat buktinya supaya kita tuh gak asal ngomong aja, benar gak? Dibilang begini. Kejadian pasal kedua ayat yang ke-23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Oke, sekali lagi tadi diambil dari laki-laki. Jadi kita mesti ngerti bahwa makanya man first karena woman after, karena perempuan datang setelah itu. Jadi kalau kita baca bahwa pria dulu dan kemudian perempuan diambil dari dalam. Atau dalam bahasa Ibraninya saudara, kalau kita lihat lagi, bukan cuma sekedar diambil dari laki-laki, tapi dipakai kata berasal dari laki-laki. Oke, kita mau lebih dalam lagi ya. Bukan hanya sekedar berasal, tapi kemudian dijelaskan lagi bersumber dari laki-laki. Oke, jadi the woman comes from the man. Man first and then baru perempuan datang setelahnya. Nah kemudian kita baca, apa ini maksudnya? Kenapa Tuhan kasih gambaran bahwa laki-laki terlebih dahulu dan perempuan kemudian diambil dari laki-laki, Tuhan bentuk dan kemudian Tuhan kasih lagi kepada Adam. Nah, saudara, number one, kenapa Tuhan kasih gambaran ini? Karena Tuhan mau kirim pesan ke orang semua. A man called to be a source. Setiap laki-laki, engkau suka tidak suka, bahwa kamu itu didesain untuk juga menjadi yang namanya sumber. Saudara tahu kita berapa kali bahas ya. Karena waktu Alkitab kasih tahu tentang Tuhan kita dibilang gini. Kita dibilang bisa memanggil dia dengan Abah. Ya Abah, ya Bapa. Kita diperkenalkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Abah. Dari kata Ab itu artinya sumber. Oleh sebab itu Abraham dikasih nama Abraham. Itu Abnya itu artinya juga sumber. Tuhan sebenarnya mau kasih tahu, waktu penciptaan, baiklah kita menjadikan manusia serupa. Ngerti saudara? Karena aku ini sumber, maka yang aku ciptakan ini juga harus jadi sumber. Ngerti? Jadi laki-laki, you are called, kamu dipanggil, kamu tahu gak bahwa kamu itu sesungguhnya sumber. You are the source. Jadi kalau sekarang, siapakah sumber di rumahmu? Your man, your husband. Laki-laki didesain oleh Tuhan sejak semula to be a source, untuk jadi sumber. Posisinya tuh di atas. Jadi dari atas turun ke bawah, sumbernya itu di atas. As a top, makanya kenapa laki-laki itu dibilang pemimpin. Sebenarnya pemimpin itu merujuk lebih dalam, dia itu karena dia sumber. Pemimpin itu adalah sumber. Sejak hari pertama Tuhan menempatkan Adam sebagai sumber. Dan Hawa adalah hasil dari Adam. Bagaimana keadaan istrimu saat ini? She comes from you. This is strong man. Rofi, belum menikah tuh? Kaldo belum menikah? Mau menemukan pasanganmu? Wanita apa yang kamu inginkan? Perempuan seperti yang kamu inginkan. Tuhan gak nyanda akan ambil dari tempat lain. He takes the woman out of your life. Jadi kalau misalnya Anda sekarang bapak-bapak, sorry. Kenapa Kang tapi istri begitu? Kenapa tapi istri begitu? Kenapa tanya kenapa? She comes from you. So just mirroring yourself. Dia hanya sedang mencerminkan who you are. Oh come on. Waktu Alkitab bilang laki-laki sebagai sumber, sebenarnya Tuhan lagi mau bilang, kalau kamu mau segala sesuatu yang baik di dalam rumah tanggamu, kalau kamu mau punya istri yang baik, you yourself first. Because you're the source.
Karena kamu sumbernya. Kalau kamu baik, kamu pasti juga dapat istri yang baik. Harusnya begitu. Because she comes out from your life. That's why Tuhan bilang mesti cinta. Tapi dia begitu Tuhan. Dia begitu karena you. Wah gila strong kan. Because it comes from you. Oh come on. Kita rindu istri-istri kita jadi istri yang baik. But mari merindukan dirimu dulu jadi suami yang baik. Kalau kamu merindukan istri yang baik, kamu harus being the good source. Kalau kamu mau sesuatu perempuanmu yang keluar ini baik, so yourself first. Dan a man called to be a source. Kita gak bisa tawar. Kalau sumbernya bagus, alirannya pasti baik. Kalau alirannya ada yang gak baik, something problem in the source. Ada masalah di sumbernya. Tapi begini, Alkitab kemudian tenang. Bapak-bapak, tahu nggak? Tapi waktu Tuhan kasih tahu kebenarannya itu, Tuhan kemudian langsung kasih catatan berikutnya setelahnya. That's why dia berikan kita itu perempuan sebagai penolong. Jangan berharap bapak-bapak bisa menjadi sumber yang baik. If you, ibu-ibu, you are all the women. Kamu tidak menolong kita laki-laki. Jadi hari ini, orang dua tak ikat sama-sama, equal. We are the source. But without you, kita didesain untuk ditolong oleh saudara. Being a good source. Aku ingin mendapatkan pria seperti ini. Wah, kamu bisa gak tolong dia jadi seperti itu? Satu sama, tepuk tangan dulu buat orang Tuhan. Kalau kita benar-benar mau pria kita baik, sudahkah kamu menolong dia? Atau kamu waktu datang, baru dia buka pintu, kamu langsung kasih panah? Mana yang kamu mau tembak duluan? Have you held them? Sudahkah kamu menolong dia? Mantap catatan kakinya Tuhan. Tak di bawah langsung bilang, because she is the helper for you. Jadi cari yang didesain Tuhan buat kamu yang memang bisa menolong kamu. Betul. Jangan cari yang supaya kamu bisa puja-puja. Cari dia yang benar-benar bisa menolong kamu suka dan duka. Jatuh sakit, sehat, kuat, kaya, miskin. Dia mau nolong gak? Kalau cuma kamu kaya, banyak yang mau nolongin. Yang nomor 2, tegang, tepuk tangan dulu. Aduh kita marah-marah kah kita? Kita lihat di sini, di ayat yang ke-24 saya, kita ngerti, oh ternyata memang kita dipanggil untuk menjadi sumber. Tapi walaupun karena Tuhan tahu sumber itu gak gampang, dan kita manusia, kita butuh penolong. Ibu-ibu, please help your husband. Hey, oh the man, you know yourself, you are the source, kamu adalah sumber. Tapi ada bapak-bapak kemudian masih bisa jadi sumber yang baik, meskipun mungkin ibu-ibunya gak terlalu menolong. Ada juga kemudian ibu-ibu yang bapaknya sumbernya itu gak baik tapi dia berusaha menolong. That's life, that's a real life. Oleh sebab itu kenapa kita butuh Tuhan, betul gak? Kalau itu gak terjadi kita gak butuh Tuhan. Dan yang berikutnya di ayat 24 dibilang gini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, kalau kita lihat 24 ini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, one flesh. Saudara, kita agak lama sedikit di sini, kita mau bedah baik-baik saudara-saudara supaya kita bisa melihatnya tahap demi tahap. A man itu akan meninggalkan, artinya Tuhan sebenarnya by design dari awal, memang laki-laki mesti keluar, mesti meninggalkan. Ini POV yang pertama kita mau. Bapak-bapak ibu, saudara sekalian, ada yang punya anak laki-laki? Saudara mesti tahu kebenarannya bahwa walaupun dia anakmu, but the grand design from the start gitu. Jadi desain awal dari awal, semua laki-laki yang kamu lahirkan dari rahimmu, dia pasti akan meninggalkan engkau, desainnya. Dan bukan cuma sekedar meninggalkan engkau,
dia akan bawa anak perempuan orang lain. Kira-kira karena dia akan pergi keluar meninggalkan kau. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, sudahkah kau mempersiapkan dia? Karena dia didesain untuk keluar. Kalau dia keluar dalam keadaan tidak siap, aduh kita ditanya Tuhan nanti. Apa yang sudah kamu perbuat? Ada titip pangana, lahir dari ngoni. Kita lihat bahwa laki-laki itu didesain untuk meninggalkan. Jadi kita orang tua, kalau kita punya anak laki-laki, kita benar-benar mesti concern bahwa anak kita ini pasti akan keluar. Kita udah mempersiapkan dia belum? Atau sudah? Dan yang kedua, POV-nya ini untuk yang orang tua perempuan. Apakah kamu menjaga anakmu perempuan untuk nantinya dia pergi dengan laki-laki seperti apa? Karena dia juga akan kemudian keluar. Karena akan dibawa laki-laki meninggalkan orang tuanya. Makanya kenapa laki-laki, hey guys, kalau kamu mau bertamu kepada perempuan yang kamu kagumi, please datang ke rumahnya. Supaya orang tuanya kenal kamu, and then you can show yourself. Kamu bisa tunjukkan dirimu bahwa kamu sudah kerja dan kamu aman. Bagi saya Bapak Ibu, kalau sudah ada pasangan Bapak Ibu punya anak dan prianya tidak datang di rumah, nggak perlu saudara rumus, berarti dia belum bisa. Deng datang belum. Saudara yang punya anak perempuan, rumus utama kalau saudara anak perempuan so tahu sudah dengar ada anak laki-laki, datang dulu di rumah. Berani datang di rumah ada kaki. Udah. Tapi memang begitu. Saudara kira kita tidak berada datang ke rumahnya Queen. Tapi memang kita laki-laki bos, kita masih datang. Kita tahu ini meninggalkan ini berat. Jadi kalau baru pacaran aja kita nggak berani datang ke rumah, meninggalkan rumah kita. Dan kemudian datang menghadap apapun yang terjadi. You are not the real man, kamu belum siap. Gimana? Berani datang ke rumah? Nah, saudara-saudara, ini ada yang menarik, tapi sebenarnya kita nggak nyanda akan lama di kata itu, saudara. Ada yang menarik di sini, saudara. Jadi ternyata laki-laki itu sejak semula didesain untuk meninggalkan, dan meninggalkan tuh gak enak. To be honest. Sebenarnya gak enak. Kalau saudara punya yang kita bicara umum ya, saudara tinggal dengan orang tua, apalagi your parents really good lah, take care of you, laki-laki. Terus kemudian saudara tahu bahwa Alkitab bilang you mesti chaps. Oh pasti gak enak. Wah, mother and father ini baik. Tapi saudara, Alkitab bilang memang kita mesti keluar. Karena begini, karena Tuhan sedang mendesain kita, bukan cuma ayah kita kemudian jadi sumber buat kita, and then kita juga laki-laki bakal jadi sumber. Semangat buat laki-laki. Dan saudara-saudara, jadi ini ada yang kita sedikit bedah sedikit bahasa Ibrani, saudara. Jadi dikatakan gini, dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Saudara, ini kan kita sering banget ya. Kita bersatu, saudara ngerti nggak kata bersatu itu kayak gimana? So kita sudah jadi pendeta berapa tahun, tapi baru 2 hari lalu kita gali lebih dalam lagi. Saudara, dalam bahasa Inggris dipakai kata cliff, atau dalam bahasa Ibrani dipakai kata dabak. Saudara tahu nggak kenapa Alkitab bilang laki-laki itu akan meninggalkan? Dia artinya dia akan berpisah, dan kemudian meninggalkan itu penderitaan. Dan kemudian bersatu, kelihatannya oke banget bersatu, bener nggak? Saudara tahu kata bersatu tuh kayaknya, wih mantep, kita makin kuat, bener gak? Bersatu dengan istri kita. Tapi ternyata waktu kita selidiki, itu dipakai kata dabak. Saudara tahu kata dabak itu dalam bahasa Ibrani? Ternyata, saudara akan heran artinya. Artinya, kamu akan bersatu dengan cara diiris atau dibelah. Kata dabak itu artinya dibelah, saudara. Supaya kamu bisa bersatu dengan pasanganmu, kamu harus dibelah. Supaya bisa nyatu, saudara, kalau ada terjadi bedah, ini infeksi, ini mesti dilukai dulu supaya disatukan jaringnya. Kalau jaringan ini mau disatukan, ini mesti ada yang dilukai supaya bisa menyatu. Saudara ngerti? Laki-laki, maaf. Kalau Alkitab mau kasih tahu kita, poin yang kedua, a man called to suffer. Berat. Belum kawin kan, kalau so kawin, kita mau spill ya, pelan-pelan aja. Lebih berat bos. Because you are designed to suffer. Karena Alkitab bilang memang kamu didesain untuk dibelah.
Saudara tahu kita runut ceritanya? Coba dibuka deh Kak. Sorry, di ayat yang ke-20 supaya ini yang ayat 21. Ayat 21. Ini keren nih. Di sini ada yang dokter? Ada yang dokter enggak? Selain istri ada. Oh, bentar. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, ketika dia apa saudara? Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Jadi laki-laki tidur, itu seperti di anestesi, dibius saudara. Jadi waktu diambil rusuknya dan dia bangun, dia oke. Karena Tuhan yang kasih keluar rusuk, istrinya diambil dari dalam, dikasih keluar, dicabut dan kemudian ditutup lagi. Rusuk ini bos, tajam ya, keluar. Anestesi, tidur. Bangun gak terasa, Tuhan yang operasi bos. Oke? Tapi Tuhan bilang, kamu akan bersatu. Tusuk lagi bos. Tapi sayangnya ayat setelah waktu dibilang bersatu, Tuhan gak kasih anestesi lagi. Tuhan gak kasih bius. Belasan diri baru bisa menyatu. Sorry ya laki-laki ya, untuk bersatu dengan wanita kita, orang mesti dapat iris hari-hari. Siap dapat iris, baru ndak dapat balas WA so random. Nonton sendiri, makan sendiri, udah cuma nggak dapat. Ini menarik loh. Waktu kata bersatu itu dipakai kata dabak, artinya kita kalau mau dibuat satu itu kita dibedah kembali. Dibedah kembali bos. Jadi Tuhan kasih keluar, di anestesi, tidur, gak terasa apa-apa. Tapi waktu disatukan, Bapak Ibu dapat rasa toh. Seumur hidup ini. Diiris, bersatu, dabak. Memang bedah, kita sampai bingung kok bisa pakai kata itu ya. Jadi untuk bersatu itu butuh dibedah dulu. Siap dibedah? Intinya setiap pria harus siap terluka. Tidak menyerah ketika terluka. Karena memang pria harus mengerti dia didesain untuk terluka dan justru bukan untuk melukai. Banyak pria di dalam dunia ini melukai wanita, betul gak? Kelihatannya oke banget gak? Gak bucin men. Aku yang melukai. Tapi sorry, dalam Alkitab laki-laki mesti banyak ngalah. Karena memang kamu didesain untuk terluka. Gila kayak lagu bos, ini kok kayak lagu ya? Kok kayak gak asik banget. Tapi saudara, ini kebenaran. Jadi laki-laki mesti tak iris. Kalau kamu gak mau tak iris, kamu gak akan bersatu dengan wanitamu. Kalau kamu gak rela kamu teriris, kamu gak akan bisa menyatu dengan istrimu. Dan kalau kamu menyatu, memang kamu terluka, tapi kamu akan merasakan kemudian memang jauh lebih kuat. Karena dua jauh lebih kuat daripada satu, amin. Tapi tolong jangan tiga Bapak Ibu. Perang bos. Alkitab sih tiga lebih baik gitu ya. Tapi gak juga kali. Baru satu rusuk so babak belur, gimana kak? Gimana dua bos? Bisa dimengerti? Ngerti ya? A man called to suffer. Bahwa laki-laki dipanggil untuk kemudian menderita. Ini kebenarannya. Kamu mau bicara soal laki-laki sejati, menjadi pemimpin. Yang pertama tadi, laki-laki dipanggil untuk menjadi sumber. Bilang kiri kananmu, to be a source. Bilang untuk jadi sumber. Sumber kebenaran harus dari laki-laki. Sumber rohani, bukan hanya sekedar dia provide, dia have a provision. Bahwa laki-laki itu mesti menyediakan makanan dan minuman, mesti menyediakan rumah. Yes, that's really good. Memang haruslah demikian. Tapi kemudian menjadi sumber, laki-laki juga mesti jadi sumber kebutuhan rohani. Dan laki-laki juga mesti mengerti dalam posisinya. Memang dia di top, di atas sebagai sumber. Tapi kemudian dia juga di tengah. Sebagai pribadi yang menahan semuanya. Karena dia di tengah. Karena ada yang di tengah yang diambil. Rusuknya istrinya diambil di tengah saudara. Dia seperti di tengah, di center untuk menanggung segala sesuatu. Itu desain laki-laki. Makanya saudara-saudara, kita mau tanya. Para wanita. Pernah mungkin kamu punya teman, punya keluarga. Cek. Yang paling menderita, perempuan yang paling menderita. Mungkin ada kenalanmu, keluargamu, temanmu. Perempuan yang menderita adalah perempuan yang bersama-sama dengan laki-laki yang tidak mau menderita.
perempuan yang berbahagia. Di balik perempuan yang berbahagia, ada laki-laki yang menderita berjuang keras untuk membiayai, untuk memenuhi segala keperluannya. You got it? Keras ya. Kalau kita nggak sesuai desain ini, istri kita yang menderita. But when you suffer, you have a happy wife, happy family, happy kids. Siap laki-laki? Tepuk tangan dulu buat orang Tuhan. Keras kah? Yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Dari kejadian kita mesti ngerti desainnya. Dari semula memanglah demikian. Kemudian kita akan lompat sudah dari kitab Yosua. Nah Yosua ini sebenarnya apa ya? Kita waktu baca ini memang benar-benar untuk pria banget gitu. Jadi dia ini ngikut Musa dan kemudian akhirnya sampailah di titik di mana dia sekarang yang akan meneruskan perjalanan memimpin bangsa Israel. Tapi saudara di tengah-tengah pembicaraannya dengan Tuhan, pesan-pesan Musa juga kepada dia, kita akan menemukan sebenarnya laki-laki itu tuh bukan cuma didesain cuma sekedar begitu aja. Dia memang didesain sebagai source at the top, dia sebagai sumber dari atas turun ke bawah. Kalau di atas bagus, pasti di bawah harusnya bagus. Dan kemudian dia didesain untuk kemudian di tengah, be the center, di tengah, menanggung segala sesuatu. Dia didesain untuk menderita, to suffer, karena laki-laki yang menderita pasti membuat para wanita berbahagia. Harusnya. Ini keras saudara, tapi percaya ini fakta. Perempuan yang menderita itu dibaliknya ada laki-laki yang tidak mau menderita. Span ini bos, span benar. Oke, bisa dimengerti ya. Dan kemudian yang ketiga, bukan cuma di atas dan di tengah saudara, tapi laki-laki juga didesain sesuatu di langkahnya. Bahwa laki-laki itu mesti melangkah maju. Bahwa laki-laki didesain oleh Tuhan seperti apa yang kita akan baca di kitab Yosua ini saudara. Di poin yang ketiga, kita minta saudara perhatikan sekali lagi, step by step kita akan lihat bagaimana kitab Yosua menjelaskan as a man. Apa yang harus kamu lakukan? Poin yang ketiga. 1 Korintus pasal 16 ayat 13 bilang gini, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Itu 1 Korintus bilang. Nah ternyata saudara waktu kita baca di beberapa tafsirannya, kata bersikaplah sebagai laki-laki dan kuat, itu dalam kitab Septuaginta itu sejajar seperti pesannya persis apa kata Tuhan kepada Yosua waktu di dalam Yosua pasal yang pertama. Gitu ya saudara. Nah kita akan bedah sedikit saudara dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Hanya kuat dan kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Oke? Ayat yang ke-7, hanya be strong and courage. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Oke? Bertindaklah dengan hati-hati. Saudara-saudara, kata kuat dan teguh hatimu itu sebenarnya dalam bahasa Ibrani dikatakan begini. Kamu laki-laki, kamu didesain, you are called. Number 3, poin ketiga, kamu didesain sebagai laki-laki bukan hanya sebagai sumber. Kamu didesain juga bukan hanya untuk kuat menderita, tapi you are designed to conquer. Bahwa laki-laki semua saudara, saya dan saudara, anak saudara laki-laki, kita didesain itu untuk menaklukkan segala sesuatu yang ada di depan kita. Makanya Bapak Ibu, kita mesti persiapkan anak-anak kita bahwa dia ini mau kemana tanah perjanjiannya. And then you guys mesti get prepared karena kamu harus menaklukkan. Karena kita laki-laki seperti itu. Kita mesti mempersiapkan generasi kita, next generation kita, yang laki-laki terutama. Kamu itu didesain untuk menaklukkan. Waktu Tuhan ngomong sama Yosua ini bukan basa-basi. Memang benar-benar mau kasih tahu DP desain. You are called, kamu kita ada panggil untuk menaklukkan. Makanya waktu Adam dibentuk pertama dibilang, kamu over dominion, kamu aku desain untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan semuanya. Dan waktu Tuhan ngomong sama Yosua, kamu juga didesain untuk menaklukkan. Now I tell you the truth. Semua Bapak Ibu, yang terutama laki-laki, anak-anak laki-laki, kamu juga didesain sama to conquer.
Tapi kamu gak akan bisa conquer kalau kamu gak ngerti pesan-pesan Tuhan kepada Yosua. Yang pertama waktu Tuhan bilang gini, teguhkanlah hatimu. Saudara tahu kata teguhkan hati itu sejajar dengan waktu Alkitab mention itu Maria itu bertunangan dengan Yusuf yang tulus hatinya. Laki-laki gak akan bisa menaklukkan kalau hatinya gak lurus. Hatinya gak bersih. Ada dendam. Ada motif lain. Gak tulus. Gak akan bisa naklukin. Ayat 7. Strong in heart. Yang kedua. Strong in mind. Kamu harus kuat di hatimu. Mesti tulus. Dan bertindak hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Kalau kamu laki-laki bukan hanya buat hati yang tulus. Tapi pikiran juga mesti strong. You have a strong in mind. Kamu mesti punya kekuatan di dalam pikiranmu. Artinya gini, kamu mesti mengutamakan berpikir sebelum berbicara. Kan kadang-kadang, masalahnya gini bos. Bapak ibu, perempuan ini repot ini perempuan. Kadang kita itu laki-laki memang kebanyakan tuh ngomong dulu. Begitu perempuan tersakiti, saudara, satu kata yang menyakiti, 1000 kata kita minta maaf gak laku. Jadi kita pilih jalan yang terbaik lah. Sebelum ngomong pikir dulu. Karena kalau satu yang kena masuk gak cocok, 1000 you minta maaf. Gak bisa bos. Kecuali katanya berlian langsung iya dimaafin. Gitu. Kasih berlian. Wah. Pagi emas ya. Saudara, satu kata nyakitin, 1000 kata saudara olah mau kasih balik. Gak bisa. Makanya kenapa kita bilang laki-laki mesti kuat di pikiran. Bukan cuma mikirin gimana, tapi mikirin gini. Ini kalau kita ngomong ke dia gimana kan gitu saudara. Ini kalau kita lontarkan kepada tapi anak dia mau jadi apa? You got it? Laki-laki mesti kuat di pikiran, artinya semua yang muncul kita mesti timbang baik-baik. Amin bapak-bapak, laki-laki ya. Kita mesti, yang kemudian berpikir supaya act in order. Berpikir sebelum bertindak dan berbuat sesuai dengan aturan. Yang 7 lagi dibilang gini. Kamu jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kalau kamu benar-benar mau jadi laki-laki yang conquer, the conquer man, kamu laki-laki yang bisa mau menaklukkan segala sesuatu yang di depan kamu, kamu mesti menjadi laki-laki yang punya tujuan. Kenapa Yosua dibilang jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan? Karena godaan itu ada di kiri dan di kanan, tujuan itu di depan. Benar ya? Tujuan tuh selalu di depan. Kiri dan kanan tuh godaan. Saudara berpikir bahwa perempuan banyak godaan? Nyanda. Laki-laki lebih banyak godaannya. Benar. Laki-laki bakal lebih banyak godaannya. Makanya udah dikasih tahu, jangan ke kiri dan ke kanan. Karena itu kiri kanan tuh godaan. Be careful saudara. Laki-laki, you got his purpose. Kita mesti lihat ke depan dan tidak terganggu kiri dan kanan. Yang ke-8 dibilang begini, lanjut ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, sekali lagi diulangnya, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. A man, laki-laki yang can conquer the promised land. Laki-laki yang bisa mengalahkan, menaklukkan tanah perjanjian. Laki-laki yang pada pemulu ada firman Tuhan. Perkatakanlah firman Tuhan. What kind of words do you have? Kata-kata firman apa yang ada di dalam mulutmu? Jenis apa? Kalau kamu mau jadi laki-laki yang menaklukkan, make sure the words you got, kata-kata firman yang ada di dalam psikologi Kristen, parenting, segala macam, untuk kemudian meluruskan pikiran anak kita yang miring, kadang kata motivasi itu nggak cukup. Sudah belum coba kayak gini sudah? Ya kita juga belajar juga sih. Tapi untuk meluruskan anak-anak kita benar-benar butuh firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Kadang ya firman Tuhan, gak perlu kencang, gak perlu teriak. Dia kalau benar diucapin, orang berubah. Kata-kata yang bukan dari Tuhan, biar teriakan sekeras apapun, belum tentu mengubahkan. But the words when you speak, kalau saudara bilang, perkatakan firman Tuhan,
pasti sesuatu terjadi walaupun gak perlu keras. Because the words have power. Karena kata-kata Tuhan itu punya power. Kata-kata kemarahan kita belum tentu punya power. Power to hurt bisa. Menyakiti malah jadi. Firman Tuhan mungkin lembut tapi kenceng saudara. Seperti membuat orang kena tapi menyembuhkan. Mungkin kita ngomong karena kita keras. Jangan ke kiri. Kita maki-maki. Bener dia gak ke kiri, ke kanan. Bener akhirnya dia gak ke kiri, dia ke kanan lah. Ikutin apa kita. Apa kata kita. Bener ya, puji Tuhan dia ke kanan. Tapi dalam keadaan terluka. Saudara ngerti maksudnya? Mungkin firman Tuhan slow, pelan. Tapi kalau dia berubah, dia akan berubah tanpa terluka. Karena yang saudara kasih tahu, the words, firman. Masih percaya firman Tuhan? Mau menegur anakmu? Mau menegur pasanganmu? Terlalu rohani. Ya mungkin dia komplain sudah terlalu rohani. Tapi mungkin habis dia mandi dia tahu the words works. Firman Tuhan pasti bekerja. Masih percaya firman Tuhan? Amin. Tepuk tangan dulu buat firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. A man has word of God in his mouth. Karena di dalam mulutnya ada firman. Menasehati dengan firman Tuhan. Bukan cuma sekedar ya nasihat biasa. Yang ke-9 bilang begini saudara. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi. Oke, the man of God. Hei orang-orangnya Tuhan. Laki-laki yang adalah dari Tuhan. Ayat yang ke-9. Be brave. Saudara berani. Bukan karena kau jago bakalai. Kadang-kadang orang kan tahu zaman sekarang kan banyak bully gitu. Kadang orang tertarik buat torpe anak bisa bela diri dan segala macam. Bener gak sih? Banyak harus kita mesti latih anak-anak kita gitu. Kadang-kadang kita bingung juga gitu. Kita kan ini masih pembelajar, masih baru-baru tuh. Dan kemudian tapi kakak bilang gini, bang, zaman sekarang kemarin kata DP anak DP Tamang kata ada, ngana ada begini. Kong sampai di rumah, mak kita pe Tamang ada begini gini. Kong ngana nasihati apa gitu? Kita bilang balik. Hantam pada dia. Wih kaget juga kita bos. Bang sekarang kalau you tidak hantam orang yang gak benar, you dikeroyokin. Wih kaget juga kita sekarang. Apakah benar seperti ini gitu ya? Dan karena kita mikir gini. Keberanian tuh kunci, betul gak? Tapi ternyata Alkitab bilang memang kamu mesti berani. Tapi berani bukan karena you kuat. You berani because you are guided by the Lord. Alkitab bilang, kamu berani Yosua karena aku menyertai engkau. Jadi kalau kita tidak menyertai you ke sana, you wajar takut karena kita tidak ada di situ. Kita suruh kuat ngana kamari ngana pi sana. Totofor itu ngana, tapi lari ngana sana balik. Karena kita tidak di situ. Tuhan bilang, ngana pergi sana ke kandang singa. Daniel ngana mau dapat isi di kandang. Kadat. Pergi kandang singa. Ngeri gak singa bos? Ngeri. Kecoa aja kita lompat singa. Kenapa dia tenang? Bukan karena dia jago bakalai dengan singa. Because he was guided by the Lord. Karena dia dikawal sama Tuhan. Hari-hari ini keberanian adalah kunci. Betul gak? Tapi keberanian karena kamu sadar bahwa Tuhan menyertai kamu. Biar babak belur, yang penting you are guided by the Lord. Karena kamu dikawal Tuhan. Saudara jangan pernah set your bravery. Jangan pernah set you still jago berani. Kalau Tuhan gak menyertaimu di situ. Beranikan dirimu kalau Tuhan so menyertai. Tinggal kamu yang gak melangkah. Yosua tuh kan melangkah akhirnya. Kenapa? Makanya jangan tawar hati, jangan kecut. Banyak di antara kita sedih banget. Laki-laki gak berani ngambil keputusan. Gak berani maju. Kenapa? Takut. Takutlah kalau Tuhan gak menyertai. Kalau Tuhan sudah menyertai, gas bos. Tuhan sudah menyertai. Habis itu kamu mengeluh, Tuhan kenapa aku masih di sini? Kita dari tadi disertai pengamar karena tidak berani melangkah. Saudara lihat saudara punya teman-teman. Kenapa dia babak belur?
Karena dia maju, ya setidaknya dia udah maju di sana bos. Biar babak belur. Boleh berani? Boleh. Asalkan kamu pastikan Tuhan menyertai kamu. DP masalah kalau Tuhan sertai kong saudara tidak maju, saudara salah sendiri. Ding orang pendeta gak berani tolong, bagaimana? Tuhan orang so doakan, kita kok saudari tadi so bilang. I give him power, kita so kasih dia kekuatan. Tak so kasih ide, tak so sertai, mar gak berani melangkah. Sedangkan orang dunia yang gak ada Tuhan aja mereka berani melangkah. Apalagi kita orang percaya, so disertai Tuhan, masa gak berani melangkah? Masih takut saudara. Ya kadang-kadang hidup ini gitulah, terlalu berani juga serem juga sih. Benar gak saudara? Tapi orang-orang yang berani dan tahu disertai Tuhan, meskipun mungkin sadar, oh ini salah. Tapi kita punya keyakinan teguh, akan banyak hal-hal yang baru yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupannya. Betul gak? Asalkan maju. Gimana para laki-laki? Serius kita ini aslinya takut juga, gak berani melangkah. Tapi waktu berani melangkah, kecanduan melangkah. Saudara bisa ngerti maksudnya? Saudara ngerti? Sekali mau maju, kita benar-benar mau benar-benar maju, betul nggak? Walaupun kita kemarin ngobrol sama Kak Gil, kadang orang tuh suka mau maju, orang bingung, orang-orang yang mau nggak mau maju, jadi orang maju sendiri gitu. Habis itu kok jadi orang yang salah ya gitu kan? Saudara ngerti nggak? Yosua bisa jadi waktu dia melangkah ke tanah perjanjian, ada juga yang tak tinggal. Kenapa mesti melangkah ke sana? Yosua bilang, Tuhan so bilang maju dan kita supaya menyertai. Tapi akan selalu ada banyak orang yang membuat engkau tidak mau maju. Dan basiram kamu punya ketakutan. Oh mantap itu dia. Kamu gak maju-maju. Joshua mau maju. Bukan karena dia hebat. Bukan dia takut kok orangnya. Dia bukan orang yang berani benar-benar. Dia juga bukan pasukan perang yang hebat. Dia cuma ikut-ikut Musa sebagai abdi. Tapi waktu Tuhan bilang, I will guide you. Wah ini baru. Jangan sampai kita laki-laki, kita orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Amin. Tuhan sok kawal martoran ini mau maju. Yang ke-10 dan ke-11 yang terakhir. Bilang begini. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu katanya. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu dengan demikian. Sediakanlah bekalmu sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan. To conquer, untuk menduduki. Allahmu kepadamu untuk diduduki. Saudara-saudara yang terakhir, ayat 10 dan ke-11. Laki-laki know how to command. Laki-laki itu harus ngerti cara kasih perintah. Kita itu gak ngerti kasih perintah. Sampai kita kemudian belajar dalam pelayanan dan kemudian kita ngerti memberikan perintah, mendelegasikan. Tapi lebih ngerti lagi waktu bikin usaha. Ini anak buah, Mar kita gak gagap mau kasih komando bagaimana. Mar kemudian waktu kita berusaha berani ngelangkah ambil usaha, mencoba usaha dan ternyata disitulah Tuhan ajarin banyak. Ternyata kita disitu dilatih untuk giving command. Untuk memberikan komando. Kalau mungkin gak lewat jalur itu, kita sampai sekarang mungkin gak bisa komen ke Jones dan Anggi. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan ternyata kita belajar saudara. Itu dalam perjalanan hidup. Oh ini kita ngerti. As a man you have to know how to command. Sebagai laki-laki biasakan kamu mesti tahu caranya kasih perintah. Ada yang mungkin membela diri begini. Ya kita kok DP orang bukan begitu. Nggak. Itu nggak alkitabiah. Every man, setiap laki-laki harus tahu caranya memberikan komando. Komando kepada pasangan yang kau kasih, komando kepada anakmu harus kamu budayakan. Nah, jangan begitu. Nah, harus begini, dari kiri ke kanan. Terus habis itu ya, you giving command. Istriku jangan gitu. Jangan bikin itu. Laki-laki harus terbiasa memberikan command. Dan bukan cuma sampai di situ, saudara. Alkitab bilang bahwa Yosua waktu itu bilang gini, kamu semuanya bawa bekal. Laki-laki mesti peka dengan yang namanya perbekalan. Dan mengerti yang namanya strategi. Bisa gak tadi ayatnya? Kamu mau jadi laki-laki yang benar-benar real. Mesti biasakan laki-laki, kamu didesain untuk ngerti yang namanya perbekalan. Bertanggung jawab provisi di dalam rumah tanggamu. Kita banyak kali juga
nggak selalu berhasil. Tapi istri tahu dan orang rumah, kita walaupun gimana pun, kita berupaya kalau beli beras, walaupun sekarang beras mahal banget, kita belikan satu-satu karung. Bisa kadang 2 karung untuk jaga-jaga. Semua sabun, semua kita berusaha karena memang laki-laki harus kayak gitu. Kita mesti budayakan saudara, kita mesti budayakan mental laki-laki itu bukan hanya sekedar apa yang hari ini, iya ini penting sih. Tapi laki-laki itu mesti biasakan begini saudara. Ini cukup untuk 1 bulan. Ini cukup untuk 2 minggu, ini cukup 1 minggu. Ini berpengaruh dalam manhood laki-laki katanya. Jadi jangan sampai tipis saudara. Jangan sampai nanti malam ini kita udah gak tahu mau makan apa. Ini berat sih kita mau bilang. But as a man you have to think about this. Apapun yang terjadi, kalau misalnya cadangan hari ini gak cukup, berarti kita masih bekerja 2-3 kali lipat untuk membuat di rumah ini tahu bahwa sampai minggu ke depan kita ada makanan di rumah. Yosua tahu bahwa kita mau berperang, kita mesti ada, di laki-laki pemental tuh mesti gitu. Mesti tahu bahwa ini kita ada cadangan, ada strategi. Not orang laki-laki dengan rohaninya bilang, mengalir, Tuhan memelihara. Itu bukan Tuhan memelihara Bapak Ibu. Engkau tidak mengerti strategi, kau tidak ngerti gimana caranya ini perbekalan. Sampai di sini bisa ngerti ya? Gimana? Gak gampang jadi laki-laki? Gimana Kaldo? Tapi kita gak boleh menyerah jadi laki-laki, betul gak? Kita gak boleh, walaupun jadi laki-laki berat. Because man first, and then the woman next. Laki-laki to protect, you are the source. You are in front, kamu di atas sebagai sumber, kamu di tengah menanggung segala sesuatu. Dan kamu di depan untuk melangkah. Tepuk tangan dulu buat orang Tuhan. Because you are designed, kamu didesain untuk menaklukkan. Saya berdoa buat anak-anak muda hari ini. Saya percaya kamu bukan cuma seperti sekarang ini hidupmu. Masih ada yang perlu kamu taklukkan. Kita, Kak Gili nih, kita merasa waktu kemarin orang ada peresmian itu ya. Sorry, kita berpikir ini mainan baru ngeri banget. Untuk usia Kak Gili itu untuk dapat mainan baru yang besar begini, ngeri juga loh. Maksudnya kita gini, kadang kita makin kita sudah mampus tuh ini. Cuma kadang kita pikir, ya ampun, kita masih muda, baru gitu udah nyerah. Jadi gimana? Gas bos! Kadang kita jadi terinspirasi, maksudnya gini, kita nih bener gak berupaya segala sesuatu laki-laki tuh memikirkan, gak sederhana. Tapi barang siapa yang benar-benar berani melangkah, asalkan ya you are guided, kamu benar-benar dikawal Tuhan. Yang paling sedih adalah laki-laki yang gak maju walaupun sudah Tuhan udah kawal. Gimana? Ya gak gampang loh. Yang penting jangan mengeluh ya. Kalau kamu gini, yang penting gini. Kalau kamu nggak mau maju, please jangan mengeluh nanti Pak Tuhan. Dan jangan omongin orang yang sudah maju di depan, please. Mengerti nggak? Kalau kamu jangan jadi the comment lah. Kalau kamu sendiri nggak bikin apa-apa. Walaupun kamu mungkin babak belur, tapi kamu main di ring. You are not the commentators. Mengerti? Ibu-ibu mari semangati bapak-bapak. Kita hari ini kasih tambah beban buat bapak-bapak. I'm sorry, tapi sebenarnya kita lagi kasih semangat buat kita lebih berani. Bener gak? Oh, kamu didesain ini lebih daripada yang kamu pikirkan. Kamu didesain gak selemah itu, bener gak? Percayalah, kamu gak didesain selemah itu, bos. Kamu didesain memang untuk benar-benar jadi sumber, menanggung, dan kemudian untuk melangkah menaklukkan. Bravo buat laki-laki. Tepuk tangan buat orang Tuhan.